Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum itu perkenalkan nama saya Laila Wulandari dengan nomor NIM 8604939083 Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Prodi PGSD. Saya di sini akan berpresentasi dengan mata kuliah ilmu filsafat dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Tahukah kalian, filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Kenapa? Karena filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, kemudian juga lebih terarah, dan memiliki nilainya. Isi pembahasan kali ini yaitu: pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memahami dasar-dasar keilmuan melalui 3 pilar kajian tersebut. Apa sih 3 pilar tersebut? Pertama, ontologi, kedua, epistemologi, dan ketiga, aksiologi. A. Ontologi membahas hakikat pendidikan seperti apa tujuan pendidikannya, kemudian juga siapa peserta pendidikannya. B. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, misalnya melalui penelitian, observasikah, dan pengalaman belajar. C. Aksiologi membahas nilai dan etika dalam pendidikan agar proses pembelajaran tidak hanya mengejar ilmu saja tetapi juga membentuk karakternya. Dengan adanya filsafat ilmu pendidikan tersebut tidak berjalan secara asal ya, melainkan dasar ilmiahnya yang sudah sangat jelas dan teratur. 2. Pendidikan turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna juga membantu perkembangan ilmu filsafat melalui pendidikan manusia belajar berpikir kritis, logis, dan refleksif. Di sekolah maupun di perguruan tinggi, peserta pendidik atau peserta didik diajak untuk bertanya, berdiskusi, kemudian juga dan mencari solusi terhadap masalah tersebut. Proses tersebut membuat filsafat ilmu harus lebih berkembang karena munculnya berbagai pemikiran dan pengetahuan yang baru. Dengan demikian, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik dan saling mendukung. Filsafat sebagai pisau analisis. Filsafat disebut sebagai pisau analisis. Kenapa? Karena dapat digunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan. Contohnya ya, ontologi digunakan untuk memahami hakikat peserta didik dan tujuannya dalam pembelajaran. Epistemologi digunakan untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat, kemudian juga aksiomologi atau aksiologi digunakan untuk menilai apakah pendidikan sudah sesuai dengan nilai moral dan etika. Melalui analisis ini atau melalui analisis tersebut, guru dan lembaga pendidikan dapat mengambil keputusan yang lebih baik ya, kemudian juga dalam proses pembelajaran tersebut. 4. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Saya mempunyai 4 contoh di dalam tersebut ya. Kita bahas satu persatu apa saja. Next ya. Pertama, kurikulum merdeka yang menekankan nih pembelajaran aktif dan pengembangan karakter. Yaitu kedua, pengembangan metode pembelajaran yaitu harus berbasis proyek. Kemudian juga kenapa? Agar siswa lebih berpikir kritis dan lebih kreatif ya. Ketiga, penilaian pendidikan yang tidak hanya melihat dari nilai akademik saja, tetapi juga dilihat dari nilai sikap, kemudian juga dan nilai keterampilan ya. Keempat, guru menyesuaikan metode belajar sesuai kebutuhan peserta didiknya ya. Hal tersebut menunjukkan nih Kak bahwa filsafat ilmu berperan penting dalam kebijakan, kurikulum, serta pembelajaran proses pembelajaran. Terima kasih.